Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Denny Yudiantoro, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung pada mata kuliah Pasar Modal Syariah. Jadi hari ini saya akan mencoba sharing dengan teman-teman khususnya di jurusan Manajemen Keuangan Syariah pada mata kuliah Pasar Modal Syariah. Jadi ketika kita ngomong yang namanya saham, ketika kita ngomong yang namanya melakukan pembelian atau penjualan saham, ketika kita ingin bahwa apa yang kita beli itu tidak seperti gambling, tidak seperti membeli kucing di dalam karung, kita harus melakukan yang namanya analisa. Dalam yang namanya pembelian saham ada dua jenis analisa yang sangat dikenal, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi kedua analisa ini adalah analisa yang bisa kita gunakan sebagai investor pemula dalam hal membeli yang namanya saham. Jadi ketika Anda khususnya mahasiswa sudah registrasi di Ipotku, Anda sudah menjadi murni investor, Anda sudah punya yang namanya SID, Anda punya yang namanya rekening efek atau RDN, maka ketika Anda ingin membeli saham, langkah yang harus Anda lakukan adalah mengisi ya. Jadi saldonya diisi dulu. Saldonya di RDN itu diisi dulu dengan cara mentransfer dari bank manapun ke rekening yang sudah Anda miliki. Jadi ketika Anda mau beli saham, rekening RDN itu adalah rekening atas nama Anda. Jadi harus Anda ingat bahwa rekening itu bukan nama orang lain, bukan nama yang bukan Anda daftarkan. Jadi rekening itu nama Anda dan Anda sudah memiliki rekening di Bursa Efek Indonesia. Kalau Anda menggunakan yang namanya Indo Premier, Anda akan memiliki rekening BCA Syariah atau Bank Permata. Dua itu adalah rekening yang harus Anda pegang. Ketika ada orang nanya SID, RDN, itu tidak masalah Anda berikan kepada mereka. Tetapi ketika ada orang nanya password, username, dan pin trading, itu adalah sesuatu yang private. Jangan Anda bagikan kepada siapapun. Sama ketika Anda punya ATM, ada orang nanya pin, ya pastinya tidak Anda akan berikan. Anda memiliki yang namanya mobile banking, internet banking, ya ketika ada orang nanya pin Anda, ya jangan Anda berikan. Kenapa? Ya itu berbahaya. Sama ketika Anda bertransaksi di pasar modal melalui perusahaan sekuritas atau broker, tiga hal yang harus Anda amankan adalah username, password, dan pin trading. Itu adalah sesuatu yang harus Anda simpan. Banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan perbankan atau bank di mana Anda memiliki rekening efek. Biasanya ada orang yang WA atau telepon atau SMS akan memproses ATM Anda di RDN. Jadi RDN itu tidak ada ATM. Jadi yang harus Anda pahami bahwa rekening dana nasabah itu tidak diberikan fasilitas buku tabungan dan juga ATM. Jadi Anda tidak usah berpikir nanti mendapatkannya, tidak bisa. Kenapa? Karena RDN itu adalah rekening yang akan Anda gunakan untuk transaksi, untuk membeli, untuk menjual. Ketika membeli Anda harus transfer di situ untuk membeli. Ketika menjual nanti uang hasil penjualan itu akan masuk ke RDN. Baru nanti ketika dari RDN Anda ingin mencairkan, Anda proses dengan aplikasi yang Anda miliki, Anda cairkan ke rekening yang Anda daftarkan di awal. Jadi pencairan dana atau keuntungan dari transaksi saham itu melalui yang namanya RDN. Jadi itu adalah sesuatu yang harus Anda garis bawahi. Nah, ketika Anda sudah punya RDN, ketika RDN-nya sudah ada saldonya misalkan 100.000, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus belajar yang namanya membeli saham. Membeli saham itu ya tidak seperti memilih kucing dalam karung gitu kan. Anda membeli saham jangan percaya sama kata artis gitu kan, kata ustadz gitu kan. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang artis, seorang ustadz yang merekomendasikan saham. Nah, jadi itu dipanggil sama Bursa Efek. Jadi tidak boleh gitu kan. Ketika kita membeli saham jangan karena crowded follower gitu kan, Anda menjadi orang yang selalu ngikut apa kata orang. Jangan. Makanya ketika Anda ingin membeli harus melakukan analisa. Kecuali Anda membeli yang namanya reksadana saham. Kalau Anda membeli reksadana saham, Anda tidak perlu melakukan analisa. Kenapa? Yaitu yang menganalisa adalah manajer investasi. Anda kasihkan uang Anda kepada mereka, mereka mengelola uang Anda, nanti dapat keuntungan dibagi antara Anda dan juga manajer investasi. Tapi ketika Anda bertransaksi menggunakan uang Anda sendiri membeli saham, ya Anda yang menganalisa. Nanti keuntungannya Anda terima sendiri. Nah, terus broker dapat apa Pak gitu kan? Nanti broker akan memperoleh yang namanya fee trading. Jadi ketika Anda menjual atau membeli, Anda harus membayar fee kepada broker. Di beberapa sekuritas fee-nya berbeda-beda gitu kan. Kalau di Indo Premier fee-nya kalau nggak salah 0,18 untuk 0,19 kalau nggak salah 0,19 untuk kita beli, 0,29 untuk kita jual. Kasarannya seperti ini, ketika Anda menjual atau membeli saham seharga 1 juta, Anda membayar fee sebesar 1.900. Kalau Anda menjual saham seharga 1 juta, Anda akan harus membayar fee sejumlah 2.900. Kenapa kok lebih mahal? Karena harus ada pajak yang harus Anda bayarkan. Itu adalah wawasan kita sebatas RDN. Nah,
Kemudian ketika Anda sudah mau beli, apa yang harus Anda lakukan? Pertama adalah analisa fundamental harus Anda lakukan. Apa itu analisa fundamental? Adalah sesuatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat karakter dasar dan operasional perusahaan yang sahamnya terjual di bursa efek. Jadi ketika Anda memahami kondisi perusahaannya dari keuangannya, dari kondisi makroekonominya, itu adalah fondasi utama ketika Anda membeli saham. Jadi ada beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang tanya, Pak, apa bedanya investor dengan trader, Pak, gitu kan? Kalau investor itu mereka cenderung membeli saham-saham yang settle gitu kan, saham-saham yang blue chip, mereka mempelajari fundamental perusahaan dengan benar-benar yakin gitu. Tapi kalau itu adalah investor, kalau seorang trader biasanya dia hanya mempelajari pergerakan harganya atau dalam halnya adalah analisa teknikal. Sebenarnya dua hal itu perlu kita pelajari, tetapi ketika kita ngomong yang namanya trader, mereka lebih menekankan pada analisa teknikal. Ketika Anda menjadi investor, yang Anda invest pada jangka-jangka panjang, perusahaan-perusahaan yang settle, perusahaan-perusahaan yang blue chip gitu kan, itu rata-rata mereka menggunakan analisa fundamental. Seorang investor itu mereka cenderung menahan sahamnya untuk jangka waktu yang panjang. Jadi tidak beli pagi jual sore, beli sore jual pagi, enggak, itu adalah perilaku seorang trader. Tapi kalau seorang investor itu dia cenderung membeli saat ini, ditahan untuk jangka waktu yang panjang, ketika tidak untung signifikan ya tidak dijual gitu kan. Itulah investor. Makanya ketika kita menjadi investor itu ketika kita berinvestasi di pasar modal untuk long term gitu kan, kita tidak perlu melihat harga saham perkembangannya setiap hari, setiap pagi, setiap sore, enggak. Jadi mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali cukup lah kita untuk melihat istilahnya mereview berapa harga saham yang kita miliki. Itu adalah investor. Tapi ketika Anda menjadi seorang trader, ya Anda harus memantengi pergerakan harga saham Anda itu per jam mungkin, per menit mungkin. Kenapa? Kalau seorang trader itu selisih beberapa rupiah harus dilepas gitu kan. Kenapa? Ya dia hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Makanya seorang trader itu biasanya membeli saham-saham yang harganya lebih murah gitu kan. Kenapa? Ya dengan modal tertentu dia akan memperoleh hasil yang banyak. Tapi ketika seorang investor dia cenderung membeli saham-saham yang stabil gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang blue chip atau dibilang first liner gitu kan, dengan harga market cap-nya tinggi gitu. Makanya dia menahan jangka panjang pun nggak terlalu bingung. Kenapa? Karena harganya pasti mengalami kenaikan. Oke. Ketika kita ngomong yang namanya analisa fundamental, kita lebih mengenal yang namanya analisa top down. Apa itu analisa top down? Kita menganalisa dari atas ke bawah. Topnya itu adalah analisa ekonomi suatu negara, kondisi ekonomi suatu daerah. Jadi analisa ekonomi adalah analisa yang mempelajari tentang kondisi perekonomian negara secara umum pada saat ini atau jangka waktu yang akan datang, dan kita bagaimana memprediksinya. Dalam melakukan analisa ekonomi yang perlu kita pelajari adalah PDB, inflasi, tingkat suku bunga acuan, fluktuasi nilai tukar. 4 hal itu yang harus kita pelajari. Kasarnya seperti ini, sebaik apapun perusahaan, sekeren apapun perusahaan dari luar negeri, ketika dia membangun bisnisnya di sebuah negara yang negara itu terjadi konflik, maka harga sahamnya akan berguguran. Unilever misalkan, dia adalah perusahaan Eropa, dia punya saham yang terlisting di bursa efek Indonesia. Harganya tinggi, bagus. Kenapa? Kondisi ekonomi Indonesia bagus, tidak ada perang, tidak ada kekacauan. Bayangkan kalau Unilever, sama-sama Unilever, dia memiliki saham di bursa efek Suriah gitu misalkan. Ketika terjadi perang Suriah, saya yakin harga saham berguguran, harga saham rontok. Akhirnya kenapa? Kondisi saham suatu perusahaan itu bergantung pada kondisi negaranya. Kalau negaranya aman, damai, tentram, sejahtera, ya pasti harga sahamnya mengalami kenaikan. Kenapa? Karena pasti kondisi ekonomi suatu negara tersebut juga baik. Makanya ketika kita belajar, kita mencoba melakukan analisa fundamental kondisi negara, kita pelajari dulu. Apa isu-isu yang mungkin akan terjadi di suatu negara? Apa isu-isu yang akan terjadi di Indonesia? Contoh kasar seperti ini. Ketika beberapa waktu yang lalu terjadi bom, terjadi terorisme, saham-saham memerah gitu kan. Sentimen negatif bermunculan, akhirnya saham berguguran. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca bahwa pada saat terjadi bom Bali, harga saham itu meluncur drastis. Terjadi corona, harga saham itu terkoreksi dalam gitu. Kenapa? Karena kondisi ekonomi negaranya pasti kacau. Ketika terjadi yang namanya kondisi ekonomi, kondisi krisis, kondisi chaos, kondisi pandemi, harga saham pasti berpengaruh dan itu mengarah ke level negatif. Kenapa? Pastinya ketika terjadi yang namanya kondisi ekonominya tidak memungkinkan, pasti terjadi yang namanya panic. Akhirnya terjadi yang namanya panic selling gitu kan. Orang semuanya panik.
Perilaku manusia itu ada dua. Nanti akan kita ngomongkan di bahasan tentang analisa teknikal, yaitu pertama adalah rakus, kedua adalah panik. Kenapa kedua hal ini? Rakus, manusia itu ketika trading saham dia mendapatkan keuntungan, dia rakus, dia menambah dalam jumlah yang besar. Tapi ketika harga sahamnya turun, dia segera panik dan segera menjual. Nah, perilaku inilah yang membuat seorang investor di pasar modal itu cenderung gusah-gusu. Makanya ketika Anda bermain saham, jangan menjadi orang yang rakus, jangan menjadi orang yang mudah panik. Stabilkan emosi Anda ketika Anda membeli atau menjual saham ya. Ketika harganya jatuh, ya nggak usah kita jual, kita nggak usah melakukan yang namanya cut loss gitu kan dalam waktu yang dekat. Kenapa? Kalau kita meyakini bahwa saham kita dalam kondisi bagus, perusahaannya bagus, bukan perusahaan yang asal-asalan kita beli, kita menganalisisnya fundamentalnya dengan tepat, ya nggak usah kita panik, kita jual. Kita tunggu aja. Pasti nanti mengalami kenaikan. Sama ketika saya melakukan pembelian yang namanya BRI Syariah. Saya beli di level 5.511 pada waktu itu. Terjadi penurunan karena IPO BRI Syariah itu kalau nggak salah Desember 2018. Setelah terjadi IPO, initial public offering, harganya menurun. Jadi harga ketika saya beli 511 harganya turun gitu kan. Ya saya nggak jual, santai gitu kan. Kenapa? Saya yakin bahwa kondisi fundamentalnya BRI Syariah bagus dan suatu saat akan mengalami kenaikan. Ya dilalah gitu, bahasa Jawanya dilalah gitu kan. Terjadi sebuah rencana pemerintah melakukan yang namanya merger 3 bank syariah negara, bank BUMN syariah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapitalisasi. Nah akhirnya dari situlah BRI Syariah mulai merangkak. Kemudian saya menjual di angka 800 karena pikiran saya itu udah harga tertinggi gitu kan. Ternyata harganya hampir 3.000 gitu, bahkan menyentuh level 3.000. Nah itulah yang namanya ketika kita bisnis saham, ya mungkin saya bukan orang yang panik gitu kan, makanya saya tidak jual ketika turun, saya tidak melakukan yang namanya cut loss. Tapi saya juga berpikir, saya juga bukan orang yang rakus gitu kan, saya sudah untung 200 perak, saya jual gitu kan, akhirnya saya jual. Tetapi nyatanya harga sahamnya BRI Syariah sampai mencapai level 3.000. Nah itulah yang namanya saham. Jadi kita melakukan analisa top to down. Jadi kondisi ekonomi, produk PDB-nya kita pelajari, inflasinya negara bagaimana, kemudian tingkat bunga acuan, BI 7 days reverse report-nya bagaimana, fluktuasi nilai tukarnya bagaimana. Ketika itu kondisinya bagus, insya Allah harga saham itu stabil. Intinya ketika kita investasi di pasar modal, khususnya saham, ada perilaku yang sedikit berbeda antara saham dengan emas. Jadi nanti Anda bisa melihat pergerakan saham dan pergerakan harga emas mulai tahun 97. Kenapa kok saya mengambil acuan tahun 97? Jadi 97 dari sampai sekarang ini sudah terjadi 3 kali krisis. Krisis tahun 98 karena kondisi ekonomi politik yang ada di Indonesia. Krisis 2008 karena krisis yang ada di Amerika dan juga Eropa. Krisis 20 karena pandemi. Nah, ketika di masa krisis 3 krisis ini, ketika kita ngomong yang namanya emas, ketika terjadi krisis 98, 2008, 2020, emas itu di saat krisis harganya pasti naik. Pasti meroket dari 3 krisis itu. Berbeda dengan saham. 98, 2008, 2020 ketika terjadi krisis harga saham pasti anjlok. Nah, itulah 2 perilaku yang berbeda. Makanya ketika kita menjadi seorang investor kita harus jeli. Ketika memang kita investasi di emas, ya kapan kita jual? Pada saat terjadi krisis karena harganya tinggi. Kapan kita beli saham? Ketika terjadi krisis karena dari penjualan emas itu kita bisa membelikan saham yang harganya murah dan akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan di saat ekonomi menjadi recovery. Jadi kuncinya adalah ekonomi negara terjadi masalah, harganya pasti turun, tapi ketika ekonomi recovery membaik, harga saham pasti naik. Bulan Maret atau bulan April pada saat pandemi, IHSG kita menyentuh level 3.900. Itu adalah level terendah gitu kan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi ketika tahun 2021, awal 2021 saham IHSG kita menyentuh level 6.300, kembali kepada posisi yang sama di tahun 2019. Maksudnya apa? Ketika pada bulan April Anda punya uang, Anda belikan saham dan sahamnya tepat Anda beli, tidak sampai 1 tahun tingkat pengembalian keuntungan Anda bisa mencapai 100%. Tidak sampai 1 tahun. Bayangkan instrumen keuangan apa yang menawarkan return atau pengembalian atau bagi hasil sampai 100%. Tidak ada. Kalau Anda ngomong yang namanya deposito itu maksimal adalah 8% per tahun. Anda ngomong yang namanya obligasi maksimal 9 sampai 10% per tahun. Anda ngomong yang namanya surat utang itu maksimal ya 10% per tahun. Bayangkan saham bisa 100% per tahun.
ketika Anda benar melakukan analisa gitu kan. Ketika analisa Anda tepat, analisa fundamental dan teknikal Anda tepat, ya Anda bisa mendapatkan keuntungan. Makanya ini tidak bisa langsung serta-merta Anda bisa memiliki kemampuan seperti ini. Harus ada latihan, harus Anda pelajari. Makanya Anda semester 4 saya menyarankan Anda untuk mulai membuka yang namanya akun di Indo Premier. Saya tidak pernah menyarankan Anda untuk beli, tapi saya sarankan adalah Anda untuk mempelajari. Kenapa? Saya yakin bahwa nanti ketika Anda lulus kuliah, Anda pasti memiliki yang namanya penghasilan. Ketika Anda bekerja, ketika Anda bisnis, Anda pasti memiliki penghasilan. Dan disitulah saatnya Anda investasi. Ingat bahwa investasi itu adalah ngomongin masalah habit. Investasi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba Anda mau langsung bisa investasi. Tidak. Kenapa? Karena kalau pola hidup Anda konsumtif sejak Anda kuliah, yakinlah ketika Anda kerja, Anda akan menjadi orang yang konsumtif. Tetapi ketika Anda menjadi orang yang produktif, Anda suka investasi ketika masih kuliah, masih sekolah, yakinlah bahwa nanti ketika Anda bekerja, Anda juga menjadi orang yang selalu menyisihkan pendapatan Anda untuk investasi, untuk planning di masa yang akan datang. Oke, itu adalah analisa fundamental secara ekonomi suatu negara. Kemudian analisa fundamental saya bilang tadi top to down. Downnya apa? Adalah analisa industri. Adalah analisa yang mempelajari keadaan kompetitif suatu bisnis atau sektor industri yang hubungannya dengan jalan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pada suatu sektor industri tertentu. Secara kasarnya ketika kita ngomong yang namanya analisa fundamental secara industri, kita akan lebih banyak bicara tentang laporan keuangannya. Kita akan belajar banyak tentang pertumbuhan penjualan industrinya. Bayangkan ketika Anda membeli saham pada perusahaan yang penjualannya menurun drastis, ya Anda pasti salah gitu kan. Anda tahu bahwa sebuah produk tertentu itu penjualannya turun, tetapi Anda membeli sahamnya, yaitu adalah orang yang salah gitu kan. Justru ketika Anda yakin bahwa produknya itu akan rising, akan meningkat dari waktu ke waktu, itulah saatnya Anda beli saham. Atau seperti ini, ketika Anda yakin bahwa suatu saat itu orang itu akan berhenti mandi, akan berhenti menggunakan pasta gigi, sabun dan sabun cuci, kembali lagi ke alam menggunakan batu dan menggunakan merang gitu kan, ya Anda nggak usah beli saham-sahamnya Unilever. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa nanti ada masa di mana orang itu tidak menggunakan produk tersebut, ya Anda nggak usah beli. Atau Anda yakin bahwa 5 tahun yang akan datang yang namanya penyakit masuk angin itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, atau sudah sirna gitu kan, ya Anda nggak usah beli saham-sahamnya Sido Muncul, Kimia Farma, sahamnya Papros dan sebagainya. Kenapa? Karena orang tidak ada yang sakit. Tetapi ketika Anda meyakini bahwa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang orang sakit itu akan bertambah. Kenapa? Karena pola makan mereka itu sudah berganti. Karena pandemi memunculkan virus-virus baru. Ketika orang saat ini berada di zona di mana orang itu sudah tidak mau menjaga kesehatannya, makan junk food dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa di masa yang akan datang orang penyakit itu semakin banyak. Anda cocok beli produk-produk kesehatan. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa orang sakit akan semakin bertambah di masa yang akan datang. Itulah yang namanya kita analisa industri. Kemudian ngomong yang namanya laba perusahaan. Jadi ketika Anda belajar yang namanya analisa fundamental, Anda masuk di iPodku, Anda ketik fundamental, di situ ada laporan keuangan. Anda harus melihat laba industrinya, keuntungannya perusahaan. Ketika keuntungannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dari beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan, prospek bisnisnya bagus, ya selesai. Itu waktunya Anda membeli saham. Saham yang Anda lihat tersebut. Kenapa? Karena prospeknya bagus, profitnya mengalami kenaikan, dan di masa yang akan datang dipastikan bahwa penjualannya akan meningkat. Ketika Anda yakin itu, pas buat Anda untuk membeli saham tersebut. Kemudian kita ngomong yang namanya regulasi terkait kegiatan industri. Misalnya seperti ini, saat ini kita tahu bahwa harga saham tertinggi adalah Gudang Garam. Meskipun kita tahu bahwa meskipun MUI melarang merokok karena merokok itu haram gitu kan. MUI ya yang mengharamkan rokok, tetapi orang tetap merokok. Kita tahu bahwa saham-saham rokok itu harganya luar biasa mahal. Nah, tiba-tiba ada aturan seperti ini. 2 tahun yang akan datang, orang yang akan merokok akan dihukum 10 tahun penjara. Pabrik rokok harus tutup. Ya, Anda jangan beli rokok gitu kan. Anda jangan beli sahamnya rokok. Kenapa? Ya kan pasti nggak laku gitu kan. Regulasi yang terkait dengan kegiatan industri itu harus Anda pelajari. Makanya ketika Anda beli saham, Anda belajar saham, Anda melakukan analisa fundamental, Anda harus memahami suatu kondisi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah tentang bisnis tersebut. Ketika bisnis itu disupport oleh kebijakan yang arahnya ke positif, ya Anda belilah gitu kan, karena prospeknya bagus. Tetapi ketika kita tahu bahwa bisnis tersebut ke depan akan dihilangkan sama pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan kesehatan atau masalah yang lain harus dihilangkan, ya Anda jangan beli perusahaan tersebut. Kenapa? Ya pasti dijamin Anda nanti rugi. Kemudian selanjutnya adalah inovasi.
Inovasi di sini ketika kita ngomong yang namanya bisnis itu wajib melakukan yang namanya inovasi. Ketika Anda lihat bahwa sebuah bisnis itu rajin berinovasi, produknya selalu diminati oleh masyarakat, produknya selalu digandrungi oleh siapapun, ya itu adalah memiliki potensi di mana bisnisnya akan mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Makanya cocok buat Anda untuk membeli bisnis tersebut. Jadi itulah yang namanya analisa fundamental. Jadi ketika kita melakukan analisa fundamental, ya Anda harus belajar dari banyak hal. Intinya bahwa satu, ketika Anda bermain saham di satu perusahaan sekuritas, jangan hanya percaya pada analisnya perusahaan sekuritas tersebut. Jangan hanya percaya pada analis-analis tertentu, tapi Anda cobalah melakukan analisa sendiri. Kenapa yang namanya analis perusahaan sekuritas? Itu dia digaji oleh sekuritas, tujuannya supaya orang itu mau jual dan mau beli. Ketika Anda jual beli di perusahaan sekuritas, ya pasti perusahaan sekuritas mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Berupa fee. Ya, makanya Anda jangan menggantungkan hidup Anda ketika Anda berbisnis saham, ketika Anda jual beli saham, jangan hanya menggantungkan nasib Anda pada analisnya perusahaan sekuritas, tapi cobalah Anda menganalisnya sendiri. Kenapa? Ya tidak ada yang benar dalam analisa gitu kan. Kadang mereka juga salah gitu kan, karena mereka juga salah melakukan prediksi. Makanya lebih tepat bahwa Anda selain percaya pada mereka, Anda juga belajar sendiri melakukan analisa. Kemudian dalam laporan keuangan ada beberapa poin yang memang kita harus pahami. Yang pertama adalah last price gitu kan. Last price itu, jadi nanti saya tidak membahas satu persatu poin-poin dari laporan keuangan. Saya akan membahas beberapa poin yang memang penting buat Anda. Penting buat Anda ketahui paling tidak sebagai acuan Anda untuk melakukan pembelian sebuah saham. Pembelian saham tertentu yang mungkin menurut Anda pas sesuai dengan angan-angan jenengan. Yang pertama adalah last price. Last price ini adalah harga terakhir. Jadi last price itu kalau Anda melihat di Indo Premier, last price itu letaknya di atas gitu kan. Nah, saham yang bagus harganya cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi ketika Anda melihat saham yang nilainya waktu ke waktu terus mengalami kenaikan, ya itu adalah satu indikator bahwa fundamental perusahaan itu udah bagus. Kemudian market cap. Market cap itu adalah market capitalization gitu kan. Atau dalam halnya adalah kapitalisasi pasar emiten atau nilai harga perusahaan jika dinilai dengan harga saham. Jadi rumusnya market cap itu adalah last price dikali dengan share out. Jadi nanti di atasnya ada yang namanya last price, share out, market cap. Jadi dalam bisnis saham itu ada yang namanya market cap ini dibagi menjadi 3. Third liner, second liner, dan first liner. Jadi ketika Anda bermain di third liner itu adalah perusahaan-perusahaan yang market cap-nya sampai 10 triliun gitu kan. Di bawah 10 triliun itu adalah third liner. Jadi Anda jangan banyak membeli perusahaan-perusahaan di liner ini. Kenapa? Karena ini adalah perusahaan-perusahaan yang kecil. Perusahaan-perusahaan yang modalnya kecil. Kemudian ketika kita punya modalnya kecil, harganya murah, dan saham ini mudah digoreng sama bandar-bandar yang bermain di sana. Jadi jangan sampai Anda tertarik hanya dengan ini. Kalau Anda sebagai seorang trader, bolehlah Anda bermain di third liner ini. Kemudian second liner itu lebih baik daripada third liner, yaitu perusahaan di mana market cap-nya antara 10 sampai 50 triliun. Jadi Anda bisa bermain di sini untuk long term gitu kan. Kalau Anda third liner, ya saran saya jangan long term gitu kan. Anda lebih ke short term, bagaimana Anda analisa untuk jangka pendeknya. Jadi Anda lebih banyak main di situ. Kalau kita ngomong yang namanya third liner. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah second liner, tadi adalah antara 10 sampai 50 triliun. Kemudian yang first liner. First liner ini adalah perusahaan-perusahaan di mana market cap-nya di atas 50 triliun, dan inilah perusahaan-perusahaan yang bagus, perusahaan-perusahaan yang sehat, dan perusahaan yang memiliki modal besar. Dan orang lebih suka menyebut namanya dengan nama blue chip. Jadi perusahaan blue chip adalah perusahaan yang memang market cap-nya di atas 50 triliun, dan ini cocok untuk Anda beli, cocok untuk Anda gunakan sebagai bahan Anda untuk membeli, Anda simpan untuk jangka yang panjang. Jadi perusahaan-perusahaan first liner ini rata-rata perusahaan besar dan nilai saham stabil. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita lihat adalah revenue. Revenue adalah total pendapatan yang diterima perusahaan. Jadi penjualan, total penjualannya. Anda lihat penjualannya mengalami kenaikan atau tidak. Ketika perusahaan itu mengalami kenaikan penjualan, berarti bahwa perusahaannya itu tumbuh. Perusahaan itu memang produknya diminati oleh masyarakat. Perusahaannya itu memang masih dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu adalah indikator bahwa perusahaannya dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak, gitu kan? Ketika kita udah ngomong yang namanya revenue, kita coba melihat yang namanya net profit, keuntungan bersihnya. Jadi kalau perusahaan itu mengalami keuntungan bersih yang bagus, meningkat dari waktu ke waktu, itu menjadi sebuah indikator bahwa perusahaannya adalah sehat.
perusahaan yang sehat adalah sebagai modal dasar bahwa harga sahamnya akan stabil dan cenderung mengalami kenaikan. Meskipun pasti ada sentimen-sentimen yang menyebabkan harganya mengalami penurunan. Jadi misalkan seperti ini sentimen-sentimen tersebut. Nah, ada beberapa harga saham yang harganya nggak terlalu mahal gitu kan. Tapi ada sentimen di mana misalkan contohnya kita ngomongin namanya perusahaan nikel. Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi dan juga para menteri membuat sebuah aturan bahwa melarang semua bentuk ekspor biji nikel mentah atau nikel mentah. Dampaknya apa? Ya semua perusahaan-perusahaan di Uni Eropa yang membutuhkan nikel mentah dari Indonesia itu semuanya bergejolak gitu kan. Bahkan mereka melakukan gugatan di mahkamah internasional karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Melakukan gugatan lah. Nah, pastinya pemerintah melakukan kebijakan itu adalah memiliki penyebab atau memiliki alasan. Alasan yang dilakukan adalah supaya investor-investor itu masuk membangun bisnis di Indonesia, membangun bisnisnya di Indonesia, membangun pabriknya sehingga apa? Ya banyak sekali lapangan pekerjaan tersedia. Kemudian ada nilai tambah dari produk yang ada di Indonesia yaitu nikel tidak hanya dijual dalam bentuk nikel mentah tapi diolah dalam bentuk bahan olahan atau bahan setengah jadi. Nah, itulah yang dilakukan pemerintah. Nah, ketika terjadi kebijakan itu, saya sempat beli satu saham yang namanya Antam gitu, ANTM kodenya. Nah, saya beli ketika sebelum ada kebijakan regulasi itu dan dari waktu ke waktu ternyata harga sahamnya mengalami kenaikan dan saya juga sudah menjualnya karena saya sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan gitu. Saya nggak terlalu rakus gitu kan, saya tidak nunggu untungnya lebih tinggi tapi saya menjual. Tetapi saat ini harganya lebih tinggi lagi tapi. Jadi saya memang bukan orang yang tipikal rakus gitu kan. Ketika udah untung saya lepas aja gitu kan. Saya nggak mau saya tunggu-tunggu, yang penting untung saya lepas. Kalau turun ya nggak saya jual. Kayak saya bukan orang yang lebih gampang panik gitu kan. Itu karena rumusnya ketika kita menjadi seorang investor di pasar modal, jangan rakus dan jangan panik. Dua hal itu harus Anda pegang. Insya Allah ya Anda tidak akan mengalami kerugian yang jumlahnya besar. Jadi jangan rakus dan jangan panik. Oke, kemudian kita ngomongin namanya interest expense gitu kan, beban pengeluaran berupa pembayaran bunga dan hutang perusahaan. Ketika perusahaan itu hutangnya tidak terlalu besar, pembayaran bunganya tidak terlalu besar, ya yakinlah bahwa perusahaan itu sehat gitu kan. Jangan berinvestasi pada bisnis-bisnis yang hanya modal dengkul gitu. Apa itu modal dengkul? Bahwa perusahaan-perusahaan yang modalnya dari hutangan gitu kan. Makanya Anda perlu melihat yang namanya short dan long debt gitu kan. Hutang jangka pendek bukan hutang jangka panjang. Kalau perusahaannya hutang terlalu besar ya harus Anda pikir-pikir gitu kan. Kenapa? Berarti bisnisnya dibiayai dari hutang gitu kan. Syukur-syukur kalau rasio hutangnya rendah gitu. Berarti bisnisnya dijalankan dengan modal sendiri dan itulah saatnya Anda investasi di sana. Nah, itu adalah sekilas tentang analisa fundamental. Nanti untuk materinya akan saya sampaikan ke jenengan, ke mahasiswa, Anda pelajari sendiri, Anda kembangkan sendiri. Yang kedua, kita ngomong yang namanya analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu adalah sebuah analisa yang dapat membantu seorang investor untuk mempelajari karakter pergerakan harga. Jadi semakin Anda menguasai analisis teknikal, maka Anda akan semakin mampu mengenali peluang keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Jadi saya bilang tadi bahwa analisa teknikal itu lebih banyak digunakan oleh para teknikalis gitu kan. Siapa para teknikalis adalah mereka yang murni seorang trader di pasar modal. Jadi ketika Anda seorang trader, Anda penting mempelajari yang namanya analisa teknikal. Kenapa? Karena Anda tahu pergerakan harganya. Banyak sekali model-model analisa teknikal yang nanti akan saya bagi, tidak mungkin saya jelaskan di sini, nanti akan saya bagi dalam bentuk materi, silakan Anda pelajari. Kenapa? Kalau Anda ingin menjadi seorang trader, penting Anda belajar yang namanya kondisi perusahaan dilihat dari pergerakan harga sahamnya. Nah, ketika kita ngomongin namanya analisa teknikal, kita perlu belajar yang namanya alat analisanya. Apa? Alat analisa adalah candlestick. Nah, jadi candlestick ada. Jadi kita bisa melihat melalui tiga kalau nggak salah, candlestick, bar, kemudian kalau nggak salah bar, kemudian chart gitu kan. Ada tiga, line chart, bar chart, dan candlestick. Ada tiga chart dalam analisa teknikal gitu kan. Nah, yang paling populer digunakan adalah candlestick. Candlestick itu biasanya berwarna hijau atau merah. Jadi ketika candlestick itu hijau, berarti dia open di bawah, close-nya di atas. Kalau candlestick warna merah itu open di atas, close-nya di bawah. Maksudnya apa? Kalau candlestick itu berwarna hijau, dari harga open di pagi hari sampai harga close di sore hari mengalami peningkatan. Berarti candlesticknya warnanya hijau. Tetapi kalau candlestick merah dari harga open ke harga close sore hari itu harganya mengalami penurunan. Jadi ketika kita ngomongin namanya harga itu ada 4 indikator, yaitu ada open, close, kemudian high, kemudian low. Nah, jadi high itu adalah harga tertinggi, low itu harga terendah. Ya, jadi
Dalam sehari itu kita bisa melakukan analisa berapa harga tertingginya, berapa harga terendahnya, berapa harga opennya, berapa harga close-nya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya candlestick, itu adalah untuk analisa teknikal. Nah, dalam analisa ini ada yang namanya line chart, bar chart, candlestick. 3 hal itu bisa kita lihat gitu kan, kita bisa analisa. Nah, di ipot.go ini kita bisa memungkinkan, kita bisa melihat harganya sampai beberapa tahun ke belakang. Jadi kalau Anda ingin melihat harga di tahun 2019 bisa. Anda lihat setahun gitu pergerakan harganya berapa, Anda bisa lakukan. Kalau Anda ingin lihat harga di tahun 2015 selama 1 tahun bisa juga. Nah, itulah kelebihan bahwa ketika Anda menggunakan aplikasi ipot.go atau aplikasi yang lain, Anda bisa melihat pergerakan harga saham. Kuncinya ketika Anda melakukan pembelian saham, pastikan bahwa harga saham Anda itu adalah harga saham, ya, bukan harga tertinggi gitu kan. Ketika Anda membeli di harga tertinggi, takutnya kalau harganya itu akan turun gitu kan. Tapi kalau itu harga-harga tengah-tengah gitu kan, misalkan Anda beli harga 1.000. Beberapa waktu yang lalu harga sahamnya pernah mencapai level 5.000. Nah, itu ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan itu nanti akan malah lebih turun lagi. Makanya penting Anda melihat fondasi dari perusahaan, yaitu melalui analisa fundamental tadi gitu kan. Jadi ketika kita ngomong yang namanya analisa teknikal, banyak sekali model-model analisa. Jadi di materi saya nanti akan saya bagikan ke jenengan. Selain menggunakan media YouTube ini, saya juga akan membagikan di WA, akan saya bagikan materinya dalam bentuk PowerPoint yang Anda bisa pelajari di situ. Jadi ketika Anda bercita-cita menjadi seorang trader, penting, wajib buat Anda untuk belajar yang namanya analisa teknikal. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk selanjutnya silahkan kita melakukan yang namanya tanya jawab di grup WA yang telah kita gunakan untuk beberapa waktu ini untuk melakukan perkuliahan. Terima kasih untuk teman-teman di jurusan manajemen keuangan syariah untuk perkuliahan kita yang kelima ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.